Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Nah, apa kabarnya untuk semua? Haleluya. Saya percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun masalah kita. Saya tahu bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Amin. Amin. Di lagu yang pertama ini kita akan nyanyi bersama-sama. Sebab kita tahu bahwa di lagu pertama ini kita akan belajar juga di sana. Ada satu lirik yang menurut saya penting banget untuk dalam kehidupan kita, bahwa mari kita minta sama Tuhan untuk mengajar kita berserah. Sebab tanpa Roh Kudusnya ada dalam kehidupan kita, mustahil kayaknya kita bisa berserah kepada Dia. So, mari tundukkan kepala dan masuk lebih dalam. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku.
Walau ku berjalan di lembah yang kelam, sebab tenang jiwa kami Tuhan. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Walau kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan Yesus, walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwa kami Tuhan, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Amin Tuhan Yesus. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami berserah, Kau yang berkuasa. Surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami menyembah Engkau yang hidup Tuhan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
you Jesus. Thank you Tuhan. Ku percaya Kau besar. Royals, saya percaya bahwa saat ini tidak ada seorang pun yang ngerti isi hati kita. Tidak ada seorang pun yang ngerti permasalahan kita. Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Biar lagu ini jadi doa kita hari ini. Untuk mengajar kita untuk berserah. Sebab dalam musim apapun Tuhan tetap sama. Amin. Masalah Thank you, boleh Jesus. beda. Tapi Tuhan kita tetap sama. Amin. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Thank you Lord. Thank you Kau Lord. setia, tak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ku serukan, ku akui kebesaran-Mu Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, memberikan diri kami untuk mengakui Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Untuk mengakui Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebesaran-Mu Mari sembah Dia Royals, sembah Dia. Kau yang berkuasa, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi, amin, akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Kami akui Engkau berkuasa Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Tepuk tangan yang untuk Tuhan kita. Thank you Lord. Thank you Father. Kau besar Tuhan. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Keberadaan kami tempat ini untuk deklarasi bahwa Tuhan berkuasa sama hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Kawan church, tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Kepada adik-adik Rocky. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia dalam langkahku. Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah
dalam langkahku, kau pun beserta. Lewati malam gelap pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Dan kami percaya Tuhan, dan ku percaya kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa. Janji-Mu nyata selama-lamanya. Mari kita renungkan. Seberat apapun masalah kita, bukankah mujizat Tuhan yang terbesar di antara semuanya? Mari kita renungkan. Seberat apapun masalah kita, bukankah Tuhan kita yang terbesar di antaranya? Thank you Jesus. Kami bertepuk tangan sebab Engkau Tuhan kami, Bapa. Thank you Lord. Let's sing the melody. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa. Janji-Mu nyata selama-lamanya. Kau ajaib berkuasa. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Lord. Sorai haleluya. Royals, kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan dengan satu suara. Kita dipilih dengan kuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Everybody shout hallelujah. Thank you Jesus. Oh. Nyanyikan. Kita berdiri dengan kuasa
Sebab Roh yang dahsyat beserta kita sekarang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, oh Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Satu suara nyanyikan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, oh Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Everybody. Pam pam pararam, param pararam, param pararam, param param. Hallelujah. Thank you Jesus. Oke. Haleluya. Silahkan untuk anak-anak dari Rocky bisa segera maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk mereka semua. Kita percaya kita umat yang dipilih dan dikuduskan. Begitu juga dengan anak-anak ini. Generasi yang Tuhan taruh ada bersama-sama dengan kita. Generasi di bawah kita, anak-anak ini, mereka adalah anak-anak yang juga dipilih dan dikuduskan. Oleh karena itu mari kami ajak Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita. Kita percaya ya Bapak Ibu ya, ini bukan cuma sekedar kebiasaan atau rutinitas. Tapi kita percaya ada kuasa dalam doa. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk generasi yang Kau percayakan Tuhan. Untuk anak-anak di Rocky dan Rocket Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah anak-anak yang Engkau pilih dan anak-anak yang Engkau kuduskan Tuhan. Menjadi terang dan garam Tuhan di generasi mereka Tuhan. Anak-anak ini Tuhan bukan anak-anak yang biasa-biasa Tuhan. Tapi kami mau perkatakan, anak-anak ini adalah anak-anak yang Kau pakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Menjadi jawaban Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan kami berdoa biar takut akan Engkau. Itu ada atas hidup mereka Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan ada dari sejak mereka kecil Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh didapati Tuhan. Menjadi jawaban Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal untuk setiap anak-anak-Mu yang luar biasa di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang Kau percayakan mendidik, mengenalkan anak-anak ini Tuhan kepada pribadi-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jadikan mereka orang tua yang takut akan Engkau, orang tua yang mengandalkan Engkau dalam mendidik dan membesarkan anak-anak ini.
Berdoa juga Tuhan kami memberkati kakak-kakak di Rocky dan Roket Tuhan. Mereka yang memberi dirinya, mereka yang memberi hatinya untuk melayani anak-anak ini Tuhan. Engkau yang berikan sukacita, Engkau yang berikan hikmat, kreativitas Tuhan untuk mereka boleh mengenalkan anak-anak ini sejak dini Tuhan kepada pribadi-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak ini aman dalam tangan-Mu Bapa. Dan anak-anak ini akan Kau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Anak-anak Rocky dan Roket boleh kembali ke ruang ibadah. Sembari kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu producer. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasihi oleh Bapa. Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak, saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you warga kerajaan. Sebaliknya yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam nama Yesus, amin. What a strong and powerful message dari gembala kita Bapak Timotius Arifin. Oke,
Sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi persembahan. Dan kali ini kita diberi kesempatan ada dua, yaitu persembahan reguler dan juga persembahan Royal Care. Ya, persembahan Royal Care ini adalah suatu wadah di mana kita juga bisa membantu saudara-saudara seiman kita yang mungkin dalam kesulitan dalam hal finansial atau dalam hal lain. Dan ini kesempatan kita untuk berpartisipasi supaya membantu dan menjadi salur atau jembatan berkat buat mereka semua. Sebelum itu, saya akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setia, penyertaan, dan berkat selama hidup kita sepanjang minggu ini. Kiranya berkat ini boleh senantiasa memberkati kami. Sebentar kita mau membawa persembahan dan persembahan Royal Care. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat semua orang-orang yang berkebutuhan dan pastinya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil melakukan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mau menyapa jemaat-jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Oke, semua jemaat yang setia, mari kita sama-sama beribadah di ibadah Rock Royal Surabaya jam 11 siang. Lalu, today's preacher kita kali ini, kita akan dilayani oleh Pastor Hani Yasaputra. Ya, beliau adalah lead pastor dari GBI Rock Brisbane, Australia. Oke, beri sambutan yang hangat buat pastor beliau. Saya sudah beberapa kali mendengar khotbah beliau, sangat diberkati. Salah satu kata-kata yang sangat berkesan adalah it takes hand to build a house, but only heart can build a home. Saya sangat mengena banget dengan khotbah-khotbah beliau. Oke. Kemudian next week preacher minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Eluzai Frankie Utana. Beliau juga salah satu elder di Rock International Ministry. Selanjutnya, seperti biasa, setiap hari Rabu jam 12 siang, kita ada Quick Words live di Instagram. Dan minggu ini spesial banget, karena akan dibawakan oleh ipar saya sendiri. Dia adalah saudara Priscilla Joanna, dan ini adalah perdana buat dia. Beli tepuk tangan dulu dong. Pastikan lihat di live Instagram di @royals.surabaya. Yang belum follow bisa follow segera. Selanjutnya kita juga ada acara Kingdom Leadership Conference tanggal 29 sampai 31 Agustus di Bali. Dan ini terbuka untuk semua jemaat. Jadi jemaat-jemaat yang mungkin berminat bisa nanti tanya lebih lanjut atau melihat poster-poster yang ada nanti. Dan yang terakhir, untuk setelah ibadah, sambil berfellowship dengan jemaat-jemaat lain, kali ini kita diberkati oleh tim Hospitality Rock Royal Surabaya dengan snack-snacknya yaitu serabi petulo. Saya sendiri juga penasaran, petulo ini dari mana ini? Taunya cuma serabi aja. Nanti kita bisa sama-sama menikmati, ya. Kita terima kasih kepada tim Hospitality kita. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada satu ayat di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu bukan karena keadaan kita lagi baik. Mengucap syukur dalam segala hal berarti di dalam keadaan apapun, di dalam musim apapun, Tuhan kepingin kita mengucap syukur. Kenapa kita mau mengucap syukur? Karena kita percaya bahwa di dalam mengucapan syukur kita itu ada kuasa, amin. Kuasa itu yang mengubahkan perasaan kita. Kuasa itu yang mengubahkan pikiran kita, di mana kita nggak melihat lagi masalah kita, tapi kita melihat Tuhan kita yang besar. Yang percaya, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Oh.
disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Katakan, ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Oh, Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, itulah kerinduanku. Kami berserah, terima kasih. Thank you Jesus, sebab kasih-Mu, kesetiaan-Mu tak pernah berubah. Kami naikkan syukur. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ku berterima kasih
kasih, buat kasih setiamu. Nyanyikan dari hatimu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Yes Lord, ini ucapan syukur kami Tuhan. Berterima kasih buat penyertaanmu. Yes, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Yes, tak ada yang kami pinta, hanya bersyukur Tuhan. Kesetiaanmu tak pernah berubah, janjimu ya dan amin Tuhan. Mari ambil waktu ini untuk kau berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia gak pernah meninggalkan kau. Sekali-kali pun Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kebaikannya sempurna dalam hidup kita. Ku naikkan syukur kami, sebab kau yang layak ditinggikan. Tak ada yang lain selain kau. Kau yang layak Tuhan. Untuk kesetiaanmu, untuk pengorbananmu, Kaulah yang terbaik di hidupku Tuhan. Ku mau mengucap syukur, sebab kasih-Mu setia, sebab Kau yang terindah. Haleluya. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Nyanyikan. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Ajar kami untuk menyembah-Mu dari hati yang paling dalam, Tuhan.
Ajar pula hari ini untuk kami mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak. Kami ingin belajar Tuhan di tengah-tengah modernnya teknologi, begitu banyaknya distraksi yang kami alami dalam kehidupan. Untuk satu hal kami fokus kepada kehendak-Mu bagi kami di atas muka bumi. Tolong kami, biarlah firman-Mu benar-benar Tuhan akan menambah hikmat, mengingatkan kami apabila kami terlalu sibuk dalam dunia. Untuk selalu melihat ke atas, untuk berterima kasih untuk kehidupan. Apapun yang kami alami, baik daging menjerit, ini sakit, ini tidak enak, ataupun daging juga menjerit, memuji, ini nikmat, ini menyenangkan. Kami tetap memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Hamba merasa Tuhan, ini merupakan satu kesempatan, satu privilege untuk hamba bisa berdiri di hadapan anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang kudus yang segera akan mendatangkan kerajaan Allah, menambah kerajaan Allah semakin dikuatkan di kota Surabaya ini. Jadikan mereka saksi yang hidup. Terima kasih. Life is beautiful. In Jesus' name. Amen. Silakan saudara duduk. Haleluya. Haleluya. Jikalau Anda tidak mau berkorban untuk sesuatu yang Anda inginkan, Anda mimpikan, maka apa yang Anda mimpikan dan inginkan itu akan menjadi korban. Saya ulangi, jikalau Anda tidak mau berkorban untuk apapun yang Anda inginkan, mimpikan, maka apa yang Anda inginkan dan mimpikan itu akan menjadi korban. Di dalam hidup itu kita harus bisa memilih yang benar. Hari ini sederhana saja. Saya akan berikan satu jalan di mana saya belajar juga untuk mengasihi Kristus lebih baik. Love better. Kita akan ambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini merupakan satu perikop yang kalau boleh saya katakan saudara sudah sering baca. Ya, sering baca dan sering dikhotbahkan juga. Tetapi saya ingin ulangi, saya akan ambil background ini untuk memberikan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan melalui saya. Saya akan baca. Mungkin suara saya ini melengking, ya. Jadi ini agak dikecilin dikit, nanti saudara bisa terkejut. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Melayani siapa? Kelihatannya melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas di sana. Dikatakan sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku itu, Maria, membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau ini khawatir dan menyusahkan diri
dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil padanya. It's time to quit busy and quit being distracted. Can I have a good amen? It's time, sudah waktunya saudara quit, saudara berhenti untuk sibuk ataupun kelihatan sibuk, dan berhenti pula untuk mengalami gangguan distraksi. Saudara, distraction everywhere, distraksi itu di mana-mana. Saya beri contoh yang membumi lah, yang saat ini saudara sedang alami. Saya juga alami, misalnya saudara ada di grup, ya, entah grup mana saja, family kayak, ya, ataupun teman-teman, alumni segala macam. Mungkin kalau saya di grup, ya, gereja begitu, saudara. Biasanya kalau grup itu ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, langsung beri kabar, ya, untuk minta didoakan. Ya, masuklah berita itu. Ting, masuk. Kemudian saudara baca, sebagai gembala saya baca, saya respon segera, kami berdoa, berikan ayat dan lain sebagainya. Setelah saya memberikan, ya, kalau tidak keduluan orang lain, kalau saya memberikan, yang lain menyusul, saudara. Nah, tiba-tiba saudara, setelah 7 message, 8 message, tiba-tiba ada satu berita lagi, happy birthday, ya, untuk si A, si B, ataupun satu video klip ataupun TikTok yang konyol-konyolan, saudara, masuk begitu. Saya bisa bayangkan ketika saya baca begitu, oh, ini orang benar-benar tidak konsen dengan apa yang sebetulnya itu jalurnya cerita. Memang itu bebas, tidak ada larangan, tidak ada tanda stop, tidak ada tanda koma pun. Tetapi saudara, kita ini terlalu banyak distraksi dalam kehidupan. Biasanya orang yang cuma copy paste itu, saudara, meskipun ucapannya itu luar biasa bagusnya loh. Seolah-olah semua orang tidak tahu si A itu birthday, ya, kemudian saudara yang pertama birthday terlebih dahulu. Oh, baik saudara. Tetapi saya rasa waktunya, tempatnya itu tidak tepat. Kalau saudara tahan sejenak berita itu. Tunggu berapa saat kemudian, setelah selesai, setelah berita yang message tentang orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang kematian mungkin, itu sudah agak menurun, barulah saudara kirim. Saya rasa itu lebih wise daripada kita sering masuk, ya, satu berita tiba-tiba dipotong begitu saja dengan sesuatu yang tidak berguna. Nah, itulah saudara, kalau boleh saya katakan, dunia digital ini mempercepat kebutuhan akan transformasi pemikiran dan pendekatan terhadap cara kita bekerja. Saya rasa kemajuan daripada dunia digital ini menolong kita banyak. Tetapi apakah cara kerja saudara menjadi lebih efisien atau lebih sibuk? Karena kesibukan bukanlah suatu strategi, melainkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Distraction yang menjelma menjadi kesibukan. Kalau Anda tugasnya ataupun hobinya sekarang copy paste saja, saya mau katakan kepada saudara, berhenti sejenak. Perhatikan terlebih dahulu, apakah semua yang saudara lakukan itu berguna atau tidak. I'm serious. Karena pada waktu saudara dapatkan like dan lain sebagainya, itu kayak candu. Very addictive. Semakin saudara dapatkan jempol, semakin saudara, ya, gemar sekali untuk membuang waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Apakah itu kehendak Tuhan bagi saudara? Nah, itu distraksi yang menjelma menjadi satu kesibukan. Itulah yang menyebabkan saudara stres,
kelelahan, juga cemas. Yang berujung pada perasaan kewalahan, kelelahan, bahkan kepenuhan. Satu hal yang saudara boleh pikirkan ataupun camkan untuk berita hari ini, message hari ini adalah begini. Distraksi membunuh yang terbaik daripada kita. Dan kalau saudara mau membunuh distraksi adalah dengan ini. Fokus adalah pembunuh distraksi yang terbaik. Saya mau berikan juga satu greatest hoax of our generation. Kata keren daripada distraction adalah multitasking. Biasanya wanita di sini, kita pria, kita harus tunduk, kita harus mengaku kita kalah kita kalah segalanya daripada wanita dalam hal itu. Wanita itu bisa gendong anak, masak telur, ya, bisa juga Google gimana caranya masak tahu telur itu pun, ya, bisa lakukan apa saja dan itu dikatakan multitasking. Tapi dia tidak pernah cerita bagaimana si anak ini kena minyak ataupun tahu telurnya menjadi terbakar, gosong dan lain sebagainya. Dia tidak pernah cerita itu, tapi dia bisa melakukan itu. Nah, the greatest hoax of our generation is multitasking. Nah, kata multitasking ini, saudara, pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh IBM untuk menggambarkan bagaimana komputer dapat melakukan banyak hal sekaligus. Itu multitasking. Ditemukan pada tahun 1965, cukup lama, saudara. Hampir setengah abad. Lebih, ya. Nah, masalahnya adalah pikiran manusia itu tidak terhubung dengan cara yang sama seperti komputer. Manusia tidak diciptakan untuk melakukan multitasking. Nah, saudara lihat di ayat yang baru kita baca itu, di Lukas 10 itu. Ada satu ayat yang saya ingin berikan kepada saudara. Dikatakan begini dalam bahasa Gerikanya, ayat 40. Marta itu sibuk melayani. Sibuk melayani. Sibuk itu dalam bahasa Gerikanya adalah periespato. Periespato itu adalah pull apart, ditarik. Jadi pada waktu Marta itu lihat bahwa dia harus menyediakan makanan untuk Yesus bersama murid-muridnya plus orang-orang yang masuk pada waktu itu. Tidak tertulis dalam Alkitab tapi banyak, Mas. Dia katakan apa yang ada di belum ada fridge, ya. Tapi apa yang ada di dalam dapurku itu dikeluarkan semuanya. Dia mulai panik, dia mulai mengolah pemikirannya untuk masak apa sehingga cukup semuanya. Mulai stres, saudara. Dia katakan tidak cukup ini. Ketika dia lihat matanya melihat mana adikku, tiba-tiba dia lihat adiknya sedang duduk. Seolah-olah membiarkan kakaknya ini stres sendirian. Perhatian daripada Marta itu terpecah. Sehingga dia bisa katakan mana Maria ini. Mulai, saudara. Kemarahan dia mulai istilahnya? Mulai salah, saudara. Maria tidak melakukan apa-apa loh terhadap Marta. Tetapi dia mulai marah terhadap Maria. Marahan itu disebabkan karena distraction yang dia alami. Saya cuma berikan satu kemungkinan. Satu kemungkinan saja. Mungkin enggak Yesus akan melakukan mujizat di rumah Marta jikalau Marta mengambil sikap yang sama seperti Maria. Mungkin enggak? Mungkin ada cerita lagi. Bukan cuma memberi makan 5.000 ya dengan berapa ketul roti dan ikan itu, tapi pasti nanti Alkitab kita ada satu cerita lagi. Andai kata Marta tidak sibuk, tidak stres, tidak merasa kewalahan demikian. Ini semua diakibatkan karena distraksi, gangguan.
Nah, saya akan berikan 5 hal saja bahwa di dalam hidup kita kadang-kadang mengalami distraksi. Yang pertama adalah distraction is not divine interruption. Walaupun saudara akan temukan juga bahwa kadangkala apa yang dialami Yesus di distraksi itu karena divine, karena memang itu kehendak Allah yang sebenarnya. Ini yang saya akan berikan terlebih dahulu, distraction yang bukan divine interruption. Atau distraksi yang bukan interupsi daripada surga sendiri. Matius 12 ayat 48 ketika dia sedang berbicara begitu banyaknya yang mendengarkan dia pada waktu itu. Ibunya, saudara-saudaranya ada di luar pintu. Karena mereka merasa bahwa Yesus adalah sebagian keluarganya. Kemudian mereka tidak mau masuk, saudara. Mereka tidak mau berdesak-desak. Mereka kirim satu utusan. Ya, katakan begini, katakan kepada Yesus. Kalau mamanya, adik-adiknya ada semua di luar, sedang menantikan dia. Masuklah. Ya, pesuruh itu ataupun pembawa berita itu kepada Yesus. Dia katakan, sorry, motong. Ini keluargamu ada di luar. Jawaban Yesus begini. Siapa ibuku dan saudara-saudara? Wow. Kelihatannya satu fokus. Kalau dia ingin menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang bisa didistraksi. Yesus bahkan tidak akan membiarkan keluarganya menjauhkan dia dari apa yang dia tahu Allah ingin dia lakukan. Mereka datang kepadanya. Dan dia berkata kembali, kirim pesan kembali kepada keluarganya. Katakan, inilah Allah yang Allah inginkan aku lakukan sekarang. Please, don't bother me. Kelihatan kurang ajar. Tapi itu seseorang yang fokus kepada kehendak dan hati. Yohanes 4 ayat 31, pertemuan dengan perempuan Samaria. Murid-murid katakan begini, Rabi makanlah, karena mereka sudah heran. Loh, guru mereka, master mereka kok berbicara dengan perempuan Samaria. Tapi mereka tidak berani untuk bertanya. Tapi untuk memotong situasi, untuk memperbaiki situasi supaya tidak jadi gosip. Mereka ngomong begini, Rabi makanlah. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui. Yesus tampaknya tidak dapat diganggu gugat. Yesus begitu terkuncinya dalam kehendak Allah, bahkan rasa lapar pun tidak dapat mempengaruhi wataknya. Kita kadang-kadang berkhotbah, rasa lapar ini jam makan. Bisa-bisa khotbah dipotong. Karena sudah janjian burung dara di restoran Harlem. Bisa potong habis, saudara. Karena ini orang Australia, demennya burung dara, saudara. Makan sekali setahun, saudara. Percaya saya akan selesaikan dengan semuanya sampai titik terakhir. Tetapi saudara, dalam kehidupan Yesus saudara akan lihat kan, bahwa ada distraksi. Ada distraction, ada divine interruption. Kelihatannya hampir sama. Tetapi kalau kita ini benar-benar tahu dan sensitif dengan mana yang distraction, mana yang divine interruption, kita akan hidupnya itu saudara. Akan mengalami mujizat demi mujizat. Ya coba lihat ini, Yohanes 5 ayat 9. Dikatakan begini saudara. Seketika itu juga orang itu yang lumpuh selama 38 tahun. Menjadi sembuh, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini loh distraksinya sebenarnya untuk manusia biasa. Hari itu adalah hari Sabat. Untuk orang Yahudi, untuk tradisi Yahudi, hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Mencet tombol lift aja tidak boleh. Apalagi menyembuhkan. Tetapi Yesus tahu, this is divine interruption. Yesus dengan bebas
mengizinkan hari Sabatnya terganggu oleh seorang yang membutuhkan kesembuhan. Dan orang Yahudi, saudara, menganggap hari Sabat sebagai hari yang tidak boleh diganggu sama sekali oleh pekerjaan apapun. Tetapi Yesus menjelaskan keterbukaannya untuk terganggu. Silahkan ganggu saya. Dengan mengatakan begini, Bapakku senantiasa bekerja sampai hari ini, dan aku pun bekerja. Di sanalah saudara kita harus belajar. Kita harus belajar untuk hidup bebas dengan gangguan duniawi. Sehingga kita dapat memberikan perhatian penuh pada gangguan ilahi. Divine interruption. Tidak mudah. Tetapi kalau Anda biasakan, sudah bisa mengatakan no terhadap distraksi, maka saudara, saya yakin percaya, saudara akan masuk dalam satu dimensi di mana saudara akan tahu this is divine interruption atau distraction. Jadi, tidak semua distraction itu adalah divine interruption. Tetapi yang jelas, mayoritas distraction itu adalah untuk menyelewengkan kita dari jalan yang ditentukan Tuhan kepada sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, distraction is often the good keeping you from the essential. Apa yang dilakukan Marta itu sudah tidaklah buruk. Ia melayani, ia memperhatikan orang lain, menggunakan karunia rohaninya, memang good chef. Nah, teguran lembut daripada Yesus, Marta, Marta, mengapa engkau khawatir? Dia telah membiarkan banyak hal yang baik itu menjauhkan Marta sendiri dari satu hal yang esensial. Misalnya begini. Ini juga berita untuk kalau saudara lakukan cell group ataupun home cell ataupun apa saja, home cell. Jangan tuan rumah host itu ribut di dapur. Why? Ini loh yang bisa terjadi. Jika Anda bertanya kepada Marta, kita balik ya, semua kita hidup dalam kisah ini. Saudara tanya ketemu Marta, Marta itu sahabat ya. Sahabat shopping saudara, sahabat ngafe saudara. Kemudian saudara tanya, aku dengar Yesus datang ke rumahmu ya. Kemudian saudara tanya begini, bagaimana waktumu bersama Yesus kemarin? Seperti apa sih rasanya? Marta akan jawab begini, saya tidak akan ingat banyak. Sebab aku lagi di dapur memasak dan bersihkan rumah. Beda kalau saudara ketemu dengan Maria adiknya. Kalau saudara bertanya kepada Maria, maka dia jawab begini, saya akan beritahukan kepadamu. Yesus mengatakan ini, Yesus mengatakan itu, Yesus memberikan perintah kepada kita ini. Makanya Yesus berkata demikian kepada Marta. Yesus berkata apa yang dia manfaatkan pada saat itu tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Dia katakan apa yang diambil oleh Maria ini akan melekat selamanya untuk dia. Distraction akan mengganggu saudara dengan hal-hal yang baik untuk saudara tidak meraih hal yang esensi. Yang ketiga, distraction enslave an insecure heart. Kesibukan Marta ini tampaknya didorong oleh satu kebutuhan. I don't know. The Bible is silence about it. Tapi saya bisa menebak juga. Mungkin dia butuh pujian. You are good chef, Marta. You are very good host. Yang mungkin tidak didapat dalam keseharian.
Nah, Yesus menyebut Marta ini banyak khawatir dan panik dalam banyak hal. Kata khawatir itu mirip dengan distraksi, artinya pull apart, tercabik-cabik ke berbagai arah. Panik berarti terombang-ambing seperti perahu yang terbalik tanpa jangkar. Yesus itu memberikan diagnosa, Marta memiliki jiwa yang tidak bahagia, tidak tenang, dan tidak berjangkar. Yuk kita pause sejenak. Apakah kita ini Marta juga? Kalau kita tidak dapatkan jempol, kita sedih. Kalau kita tidak dapatkan pujian satu hari, kita merasa hari kita ini loyo banget. Ataukah sudah mengejar, Tuhan, apa yang kau kendaki aku lakukan, aku menjadi hari. Yang menarik dari distraction adalah ini. Kita balik berapa ratus tahun, berapa ribu tahun ya, ke negara Prancis, French. Saudara, ada torture, ada penghukuman pada waktu zaman Middle Age itu. Orang Perancis menyebutnya distraction. Distraction itu distraction. Saudara tahu penghukumannya adalah saudara diikat satu tangan kiri, tangan kanan, satu tangan kiri, satu kaki kiri, satu kaki kanan dengan 4 kuda. Penghukuman yang boleh saya katakan barbar sekali. Pada waktu pemimpin itu akan slice tubuhnya, maka pemimpin itu katakan, algojo itu katakan, tarik sekarang. Pada waktu kuda akan lari, saudara akan tercabik-cabik dari semua penjuru. Nah, pernahkah Anda merasa seperti ditarik secara harfiah? Kematian oleh distraksi. Ya. Seolah-olah satu rumah tangga, saudara sebagai kepala rumah tangga, semua anggota daripada keluarga saudara sedang menarik saudara semua. Belum permasalahan uang sekolah, belum permasalahan kerja, belum permasalahan hubungan istri saudara dengan teman baiknya yang lagi sour, lagi masam itu. Belum lagi bil-bil yang harus dibayar. Semuanya sedang menarik saudara. Itu yang dikatakan distraction. Misalnya begini. Ini suara yang terdapat dari inner voice kita. Our inner voice. Misalnya begini, jika saya tidak melakukan sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan, saya tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Jadi saudara katakan, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini. Kalau enggak, aku enggak akan pernah berhasil. Ataupun pertanyaan yang kedua, jikalau saya tidak lakukan sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan, saya akan tertinggal dengan teman saya, sahabat saya, kakak saya, adik saya. Pertanyaan ketiga, jika saya tidak melakukan sebanyak apa yang saya bisa, saya mungkin akan menjadi miskin. Jika saya tidak melakukan sebanyak apa yang saya bisa, saya tidak akan diterima oleh grup ini, oleh kalangan ini. Jika saya tidak melakukan sebanyak yang saya bisa, saya akan mengecewakan seseorang, saya akan mengecewakan orang tua, saya akan mengecewakan keluarga saya. Jika saya tidak melakukan sebanyak yang saya bisa, saya tidak akan memenuhi standar yang dituntut daripada kehidupan saya. Ini contoh yang merupakan kegagalan kita untuk mempercayai Kristus. Kristus yang adalah kasih karunia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingat, bukan menjadikan saudara malas tidak melakukan apa-apa. Tetapi bukan karena overdoing, bukan karena saudara berkatakan aku harus lakukan ini baru saudara dapatkan sesuatu. No, it already been given to you. Sudah diberikan bagi saudara. Kalau saudara benar-benar mengambil langkah seperti Maria,
maka saya yakin percaya bukan karena susah payah saudara ada di satu posisi yang saudara pernah mimpikan atau dambakan, tetapi oleh karena kasih karunia Allah semata. Amin. Ini luar biasa. Yang keempat, saudara, distraction entice an empty heart. Karena Yesus tidak berada di tempat yang tepat di hati Marta, maka jiwanya mendambakan makna yang didapat dengan melayani. Perhatikan, saya alami, saya harus ngomong jujur terhadap saudara. Saya ini dulu hidup saudara di kota Surabaya ini dengan bayang-bayang Pak Arifin yang begitu besar. Saya ini adik ipar, hidup satu rumah dengan dia. Saya bisa bayangkan bahwa kalau saudara hidup di bayang-bayang seseorang yang begitu besar, saudara akan merasa kecil sekali. Saudara rasanya tidak bisa compete dengan mereka. Bayangan itu terlalu besar menutupi saudara. Sehingga saya harus melakukan sesuatu pelayanan. Ya kalau saya melayani seseorang itu sampai rasanya engkau harus puas dengan pelayanan. Saya lakukan itu berapa tahun, capek. I tell you honest, I'm so tired. Dengan melihat gak ada hasil. Soalnya saya ingin membuktikan diri dengan pelayanan. Itu sepertinya hati saya kosong. Walaupun Yesus sudah ada di dalam hati saya. Tetapi banyak ruangan yang saya berikan bukan untuk Yesus menguasainya. Saya masih handle. Saya masih kontrol itu. Nah, ketika jiwa kita berada di luar persekutuan dengan Yesus, kita akan selalu mendambakan lebih banyak lagi pujian dari luar. Dan ini merupakan satu radar yang mudah sekali untuk kita diganggu dengan distraction. Dari satu godaan menjadi satu godaan lain. Kalau jadi pendeta, jangan cari pujian manusia. Please. Lihat kehidupan Yesus. Dia tidak pernah membiarkan satu pujian apapun masuk ke dalam hati. Nah, para ilmuwan mengatakan demikian. Alasan mengapa kita ini terlalu terikatnya dengan HP kita, dengan ponsel kita. Karena pada waktu kita melihat HP itu, saudara, ada satu hormon yang bernama dopamin ini dilepaskan. Ini dopamin ini, saudara, adalah zat yang sama yang menyebabkan kita kecanduan narkotik, kita kecanduan pornografi maupun hal-hal lain yang bisa mengikat kehidupan kita. Nah, 33% orang memeriksa ponsel mereka di tengah malam. Atau ketika mereka bosan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan, secara naluriah mereka meraih ponsel mereka. Saya baru datang dari Brisbane hari Jumat, mampir di Bali, saudara, satu malam. Nah, saudara tahu kalau antri kita mau masuk imigrasi, mungkin karena paspor saya sudah Australia, saudara. Saya harus antri di all passport itu, saudara. Tidak ada jalur khusus yang paspor hijau itu untuk lebih gampang diketok, saudara. Nah, pada waktu itu kita ini antri, saya pilih antri yang paling dekat, saudara. Nah, saya lihat antrian saya ini cuma berapa orang, tapi semuanya main HP, saudara. Ketika saya lihat di sana, tak lihat, loketnya tuh tidak ada orang. Tidak ada orangnya, tapi masih antri di sana. Lah itu kan distraksi, saudara. I don't know what's happening. Kemudian saya ngomong sama istri saya, mata saya ini keliru apa? Coba kamu lihat, ada enggak sih orangnya di loket itu?
Dia lihat, tidak ada. Nah, yuk kita pindah. Pindah saudara, yang lain mungkin agak lebih panjang. Tetapi akhirnya kita duluan daripada mereka saudara. Oh tidak ada orangnya kok, semua main HP. It's crazy saudara. Gadget yang ada di tangan saudara itu bisa jadi momok. Bisa jadi iblis yang paling bisa hancurkan kehidupan saudara. Misalnya begini. Sudah tahu kalau ke Gold Coast, saya promosi kota saya aja. Mampir ya, let me know. Di Brisbane itu cuma drive 1 jam ke Gold Coast. Nah di tengah-tengah itu banyak movie world, ya, dream world. Di Gold Coast sendiri ada sea world, water world. Semuanya world itu yang disebut amusement center. Sudah tahu perkataan amusement? Itu membuat saya katakan, wow. Perkataan bahasa Inggris ini pun sudah memberikan satu separation, satu pembatas, satu perbedaan antara satu amusement, satu muse. Saudara tahu? Muse, M-U-S-E ataupun bahasa Indonesianya M-U-S-I itu berarti merenung. Muse itu berarti saudara merenung, saudara connect dengan Tuhan, dengan ilahi. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, begitu saudara tambahin ya ataupun letter pertama itu, saudara tambahin begitu, itu menjadi antinya. Dan amuse itu berarti aku ingin dihibur. Jadi daripada cari kehendak Tuhan, saudara cari penghiburan yang dari dunia. Itu keadaan hati saudara yang bisa gampang didistraksi, diganggu dari seharusnya kehendak Tuhan menjadi kehendak dunia, bahkan kehendak manusia saudara. Yang terakhir, yang kelima, distraction, rules, and unprioritized heart. Komponen yang diperlukan untuk fokus pada apa yang perlu Anda fokuskan adalah mengatakan tidak pada hal-hal baik lainnya. Marta membutuhkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting agar dia dapat mengatakan ya kepada hal-hal yang esensi, yaitu ngambil sama, posisi yang sama seperti Maria. Banyak hal dari kita yang bertanya begini, bagaimana saya bisa menyelesaikan lebih baik, lebih banyak hal. Ketika kita seharusnya bertanya demi, apakah saya yakin sudah melakukan hal yang benar? Kesuksesan ditentukan juga dengan apa yang tidak Anda lakukan, dan kesuksesan juga ditentukan dengan apa yang Anda lakukan. Apa yang ditunjukkan kisah Marta dan Maria ini, saudara, adalah gangguan, distraksi yang tumbuh dari hati yang kacau. Untuk bisa lebih dekat, ya saya mau katakan, the answer of Martha's problem. Ini jawaban daripada problema yang dialami oleh Martha, yaitu distraction ini adalah satu. Untuk bisa lebih dekat dengan Yesus. The next slide please. Untuk lebih bisa dekat dengan Yesus. Ya, the next one. Untuk bisa lebih dekat dengan Yesus, merasakan kehangatan kasih-Nya, serta mengetahui apa yang diinginkannya. Jadi kita harus dekat dengan Yesus supaya kita tahu persis apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi prioritas dalam hidup. Yang kedua, perhatikan Maria yang duduk di kaki Yesus. She listen. Dia mendengar. Kemudian yang ketiga, perhatikan Maria karena dia fokus dan taat. Inilah yang bisa saudara dapatkan kalau saudara lakukan, memprioritaskan hal-hal yang esensi. Saudara tahu, dari surga saudara katakan begini, anakku yang satu ini love better than the other.
Love better itu adalah sesuatu yang kita harus raih. Dan perjalanan kita mengikuti Yesus. Saya berikan practical things to follow and love better. Nomor 1, luangkan waktu setidaknya 15 menit pertama. Ini kelihatan ya very foundational. Tapi saudara akan shock ketika statistik dengan semua kejujuran yang diberikan pada statistik ini. Dikatakan begini, berapa banyak orang yang lahir baru yang masih berdoa. Mereka menganggap enteng berdoa. Let me give you practical things. Balik lagi ke dasar. Luangkan waktu setidaknya 15 menit pertama setiap hari untuk bersama dengan Yesus. Jangan melihat ponsel Anda. Saya masih punya Alkitab ini, saudara. Yang gede ini, saudara. Berapa biji, saudara, di rumah. I'm sorry to say, saya konservatif mungkin, saya old mungkin. I don't like e-Bible. Karena pada waktu sudah baca begitu. Ini saya sih, saya tidak nyalahkan. Kalau saudara pernah ngalami yang lain silah. Pada waktu saya baca, urapan itu tidak ada rema yang masuk. Tetapi ketika saya baca ini, ataupun ketika saya temukan ya highlight daripada perkataan, saya bisa lihat dan ini bisa jam, bisa menyentuh jiwa saya. Makanya saudara sediakan ya, entah masih ada enggak toko buku Kristen di sini? I have no idea. Banyak yang sudah bangkrut semuanya, saudara. It cannot be. Sebab saudara sudah malas untuk memberi buku, sudah malas untuk membaca. Ini Alkitab luar biasa. Luangkan waktu 15 menit setiap hari untuk bersama dengan Kristus. Kalau bisa lebih banyak, praise the Lord. Tapi at least 15 menit. Yang kedua, sepanjang hari simpanlah ponsel Anda itu di dalam saku dan periksa pada waktu interval yang ditentukan. Kalau ngomong sama orang, please don't look on your mobile, ponsel. Berhenti juga mengikuti orang-orang yang membuat Anda iri. Saudara, Instagram, ya TikTok semua itu jangan saudara langsung ngomong, oh hidupnya kok enak ya daripada aku. Itu palsu. Belum tentu kenyataannya begitu. Nah kalau ini Instagramnya ini selalu membuat saudara lebih ya emosi, lebih tidak stabil. Ya katakan itu kok bisa punya tas yang lebih baik daripada aku. Bagaimana suamiku tidak bisa belikan segala macam. Delete, unfollow itu. Site. Lebih baik, benar saudara. Jangan mengikuti sesuatu yang mengusik hati saudara. Cari sesuatu yang memberi semangat kepada saudara. Yang ketiga, sering-seringlah meninjau ulang prioritas Anda. Peran apa yang Anda harus penuhi untuk menjadi setia. Ya, tugas apa yang Anda harus lakukan, selesaikan untuk menjadi sukses. Ini seperti ya motivasi bagi saudara. Yang terakhir, prioritaskan kembali waktu bersama dengan Yesus. Berdoa dan menyembah Dia pada waktu Anda. Saya tidak tahu apakah saudara merasa bahwa saudara menyakiti Tuhan atau tidak. Mungkin saudara sudah tidak prioritaskan Tuhan. Saudara tidak mau berdoa, lupa berdoa. Ingatnya cuma pada waktu makan. Saudara berdoa. Sudah anggap aku aman di tangan Kristus. Itu bagus sih. Dengan pernyataan iman saudara itu bagus. Tetapi saudara yang kasih, berapa banyak kita menyakiti hati Kristus. Kita tidak berdoa lah. Kita tidak memprioritaskan Dia. Kita banyak membuka hati untuk didistraksi dengan perkara-perkara dunia. Ambil sikap Maria. Biarlah saudara menjadi Maria-Maria akhir zaman. Yang bisa mendatangkan kerajaan surga di atas muka bumi. Firman ini sederhana. Membawa balik prioritas Anda. Saya masih teringat ketika suatu saat saya kok teringat akan ya Hengki
Pada waktu masih single, masih di Perth. Suatu saat kita retreat, saudara. Ya, kita berangkat ke kota mana itu, Bunbury kalau tidak salah, 2 jam dari Perth. Saya sudah decide weekend ini bersama dengan keluarga, bersama tamu-tamu kami untuk berlibur. Ketika kami berangkat tidak ada masalah. Ketika kami sudah sampai, masuk check-in hotel dan lain sebagainya, berapa jam kemudian saya terima telepon. Saya terima telepon saudara dari jemaat saya di Perth. Dia katakan begini, Pak Hani lagi di mana? Saya katakan, saya lagi liburan holiday bersama tamu, ya bersama guest saya, bersama keluarga di Bunbury. Tapi jemaat ini ngomong begini, Pak Hani, malam ini kalau Pak Hani tidak datang untuk mengkonseling saya dan istri, saya cerai dari istri. Saya ceraikan istri saya. Makdek sudah. Maunya sih jawab, lu mau cerai, cerain aja. Maunya sih. Tapi karena pendeta, this is the one, the trap. I tell you honest. Saya katakan, gimana kalau cerai? Seolah-olah saya jadi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mampu. Saya lupa dalam hal ini. Saya pinjam mobil Hank. Saya ngomong, Hank, aku pinjam sebentar, nanti malam selesai konseling aku balik. Ya om, berikan. Mobilnya balap. Ngebut saya, bush, perginya selamat. Sampai di keluarga itu saya konseling, saya lihat sebetulnya perkaranya sepele banget. Dalam hati sudah selesai konseling, saya doakan stay married ya. Saya pulang, saya kendarai lagi mobilnya Hengki. Nah ini baliknya ke Bunbury tidak selamat. Bukan kecelakaan, kamera speed. Mak jebret begitu. Saya tahu apa yang terjadi. Selesai sampai di Bunbury, saya tidak tahu kalau saya kena kamera. Saya sampai di Bunbury, saya ceritakan apa yang terjadi. Repot, saudara. Pada waktu itu saya baru mengembala. Saya belum bisa katakan no. It's so difficult to say no as your servant. True, we are your servant. Tapi we are human. Keluarga penting untuk saya. Dan orang ini menggunakan saya, memanipulasi saya, mentwist tangan saya. Untuk datang kalau tidak saya ceraikan. Memang pada waktu saya masih di Perth, mereka masih menikah. Tapi 2 tahun setelah saya pindah ke Brisbane, mereka toh cerai. Saya pikir-pikir lagi, ngapain ya saya kena jebret itu, dia tidak tahu lagi saya harus bayar berapa ratus dolar lagi. It's crazy. You know, that's when I learned. Saya belajar untuk mengatakan no. It's painful. Tapi I let God do it for them. I'm not your God. He is your God. Jemaat di sini tidak akan sejahat jemaat saya yang di Perth. Saudara tidak akan twist. Tapi kalau ada yang sering manipulasi, please, bertobat. Saudara bisa connect langsung kepada dia. Dan saat itu saya belajar bagaimana caranya untuk say no kepada hal-hal yang baik, tetapi bukan esensi. Saya percaya hari ini, besok, saudara akan ditemukan dalam mengambil keputusan. Berdirilah di atas firman Tuhan. Saudara berusaha untuk mencari. Which one is your will? Kalau saudara belajar dalam hal ini, saudara akan dewasa. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin, saudara. Bangkit berdiri. Pejamkan mata saudara. Saya mau beritahukan satu perkara kepada saudara. Bahwa saudara itu esensi bagi Kristus Yesus.
Ketika dia diadati ke atas kayu salib, perkataan yang kita dengar adalah ini. It is finished. Bukan I'm quitting. It is finished. Dia tetap pada fokus. Dia kalau melihat wajah-wajah saudara dan wajah saya, dia tersenyum, dia katakan, aku tidak sia-sia mati di atas kayu salib. Maukah kita hari-hari ini terlalu banyak distraksi menyebabkan kita tidak mengasihi Kristus, tidak menempatkan Kristus di prioritas pertama? Yuk kita balik. Saya pun bertobat kok. Sebelum saya membagikan kepada saudara, saya bertobat. Saya sering lihat mobile saya. Bertobat yuk jemaat. Yang kadang-kadang saudara saya khotbah, siapapun yang khotbah di sini, saudara sedang FaceTime di sana, saudara sedang ngecekin TikToknya si A, si B dan lainnya. Please, do you know that heaven see you? Absolutely. Yuk kita datang dengan sikap hati yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, terbuka seperti Maria. Dia lihat, dia listening dan dia taat. Ini perkara kecil saja. Dan saya tidak bisa twisted your hands untuk melakukan. But I offer you, do it together. We are stronger together. Amin. Pejam mata saudara. Bapak, hamba berdoa kiranya firman yang sederhana, back to the basic, kami akan memprioritaskan Engkau Tuhan. Sebab Engkau melihat kami bukan sekedar secondary. Engkau melihat kami esensial. Bahkan kalaupun ada satu manusia saja, Engkau tetap mati di kayu salib Tuhan. Begitu esensinya kami. Adalah kurang ajar kalau kami tidak bisa menaruh Engkau di prioritas pertama. Ajar kami hari ini. Kami mau belajar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengambil sikap Maria Tuhan. Kami akan belajar untuk sepanjang kehidupan bahwa terima kasih apapun yang kami alami Tuhan, itu baik bagi kami. It is well to my soul. It is well. Terima kasih sekali lagi. Biarlah Tuhan keputusan hari ini. Alangkah indahnya kalau semua mengambil keputusan yang sama. Tetapi andai kata hanya beberapa saja, surga pun mengetahui keputusan Anda di tempat di mana Anda duduk hari ini. Dia mencatat hari ini adalah turning point dari kehidupan. Dari perkara-perkara yang sia-sia, engkau akan memfokuskan diri untuk mencari perkara yang esensi. Terima kasih Roh Kudus, engkau akan lanjutkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Pastor Henia Saputra. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yuk. Adakah dalam kehidupan kita ada ruang-ruang dalam hati kita yang tidak diisi oleh Kristus, sehingga kita gampang sekali distraction untuk hal-hal yang lain. Ada posisi-posisi dalam kehidupan kita belum serahkan kepada Kristus, sehingga kalau ada hal lain yang lebih menarik, kita cenderung ke sana. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, ketika firman-Nya sudah disampaikan, kita mau taruh Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita bisa ngomong bahwa Christ is enough for me. Lebih tidak ada yang lain yang bisa mendistract kami, kehidupan kami. Sebab Kristus cukup bagi kami, saudara-saudara semuanya. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, mari kita taruh pengertian yang benar bahwa Kristus sudah melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Dan itu cukup bagi kita semuanya. Saya teringat satu firman Tuhan di Matius 12 tentang hal kerajaan Allah. Seumpama mutiara yang berharga, ketika orang menemukan itu, dia menjual semua yang lain untuk membeli mutiara yang paling berharga itu, atau perhiasan yang paling berharga. Untuk yang lainnya ditinggalkan. Sama saudara, ketika kita memperoleh Kristus, Sang Raja dari Sang Kerajaan itu, kita mau tinggalkan semua yang lain karena untuk memperoleh Kristus yang paling sempurna.
Sebab ia telah melakukan bagian terbaik bagi kita semuanya. Makasih. Persiapan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Angkat roti tangan kanan kita, karena kita menghormati tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata bahwa ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan yang begitu mulia dalam kehidupan kami. Angkat cawan tangan kanan saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kemudian yang mengambil cawan dan berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah anak domba. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih bahwa kalau kami boleh hidup tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan ketika Engkau tinggal dalam kehidupan kami mampu untuk mengasihi Engkau. Kami tidak mampu untuk mengasihi Engkau dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya saat Engkau izinkan Engkau tinggal dalam kehidupan kami, Engkau memimpin dalam kehidupan kami percaya kami mampu mengasihi Engkau, kami mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan aku percaya Tuhan, kami melakukan hukum yang terutama untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau sampai mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang berkait yang terbaik dari kerajaannya. Berkat dari langit di atas, berkat dari bumi di bawah. Turun memberkati engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat Tuhan pada siang hari ini kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Selamat hari Minggu.